Bagaimana kabarnya adik-adik? Masih semangat kan? Kali ini kakak akan menunjukkan pembelajaran yang ada di SMP Negeri 26 Surabaya. Pembelajaran dikembangkan untuk membekali siswa keterampilan abad 21 yang dikenal dengan istilah 6C, yaitu Communication, Collaboration, Creativity, Critical Thinking, Computational Thinking, dan Compassion. Pembelajaran di sekolah ini dilakukan di dalam ruangan maupun di luar ruangan. SMP Negeri 26 Surabaya juga membekali siswa dengan pendidikan karakter yang kuat, diantaranya religius, nasionalis, integritas, mandiri, dan gotong royong. Adik-adik, setiap pagi sebelum pembelajaran dimulai, ada kegiatan pembiasaan, tadarus Al-Quran, dan sholat duha bagi siswa muslim, dan doa bersama bagi siswa non-muslim di kelas literasi apung. Jangan sampai terlambat ya, kegiatan ini dimulai tepat pukul 6.15 pagi. Beruntung bagi kalian yang menjadi bagian dari SMP Negeri 26 Surabaya, karena sekolah ini mempunyai fasilitas sekolah yang sangat lengkap, sehingga membantu kalian dalam meningkatkan potensi, bakat, dan minat kalian. Kantin ini tidak hanya ramai pada saat istirahat saja. Pada saat pembelajaran juga terkadang siswa memakai kantin ini untuk tempat mengerjakan tugas atau mengerjakan ulangan, karena beberapa guru mapel menyarankan untuk melaksanakan pembelajaran di kantin apung. Oh iya, Gitu. jadi di sini. Ya, Lebih menyenangkan di sini atau di kelas? Gitu? di sini karena di sini kita bisa refreshing, melihat tumbuhan-tumbuhan. Jadi nggak di indoor selalu. Jadi ini tempat pembelajaran outdoor juga. Kapasitas siswa yang berada di atas kantin apung ini maksimal 500 siswa. Bila sudah penuh, siswa bisa menikmati makanan di sekitar kolam yang juga masih hijau dan rindang. Pada waktu istirahat mereka ada tempat untuk bermain tapi sambil makan, begitu ya. Dan itu diperlukan memang, tempat yang rindang, tempat yang nyaman, begitu. Akhirnya di pembelajaran mereka kan merasa sudah terekspresikan ya di sini. Akhirnya di pembelajaran akan menjadi fokus kembali ketika sesudah istirahat. Atas komitmennya menjaga kantin dan lingkungan sekolah, tahun 2019 sekolah ini meraih juara 1 Lomba Sekolah Sehat Berkarakter tingkat nasional. Tim Liputan CNN Indonesia, Surabaya, Jawa Timur. Satukan langkah menggapai cita, usaha kesehatan sekolah, kebersihan diri dan lingkungan dijaga. Kegiatan religius. Pada tempatnya, kantin beratap olah rokok, sarasen sari olah nuri. Kegiatan pembelajaran indoor dan outdoor. Inovasi dan keunggulan-keunggulan.
Audio Jungle. 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 Audio Jungle.
ini lagi rame nih di kalangan para guru. Istilah blended learning. Beberapa menyebutnya dengan istilah blender. Sebenarnya apa sih blended learning itu? Dan bagaimana blended learning ini membantu kita dalam proses pengajaran? Yuk kita cari tahu di video singkat berikut ini. Dari asal katanya, blended learning atau program pengajaran yang dipadukan. Di kita ada yang menyebutnya program pengajaran bauran atau program pengajaran terpadu. Apapun istilahnya, esensi dari blended learning ini adalah mengkombinasikan antara pertemuan secara luring atau pertemuan tatap muka dengan pertemuan yang daring yang menggunakan teknologi lintas ruang, jarak, dan waktu. Proses ini tidak serta-merta bisa kita sebut dengan blended learning ketika ada dua elemen itu. Dua elemen baik yang luring maupun daring ini harus diintegrasikan dengan sangat baik sehingga menghasilkan aspek pedagogik yang saling berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Konsepnya sederhana. Ada hal-hal yang memang bisa kita sampaikan dengan platform daring, tapi ada juga yang memang perlu adanya pertemuan secara langsung. Secara esensi, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan saat akan merancang program dengan blended learning. Yang pertama, program blended learning ini harus memungkinkan terjadinya interaksi yang positif antara instruktur dengan murid. Jadi harus selalu ada kontinuitas interaksi. Tidak bisa hanya sekedar ada video, kemudian tidak ada interaksi antara guru dengan murid. Setelah menonton video, murid tidak mendapatkan umpan balik, tidak ada sesuatu yang membuat murid ini akhirnya melakukan proses berpikir, dan seterusnya. Maka interaksi ini menjadi salah satu poin kunci ketika kita akan menerapkan blended learning. Yang kedua, dalam proses blended learning, karena ada bagian yang dilakukan secara daring, maka kita sebagai instruktur perlu memberikan proses pendampingan yang berkesinambungan dengan murid. Tidak jarang murid itu mengalami kesulitan. Tidak jarang murid mengalami hambatan ketika mengikuti proses pembelajaran dengan sistem blended learning. Maka sebagai instruktur, kita perlu secara reguler untuk menanyakan, untuk kemudian memberikan pendampingan kepada murid-murid kita. Aspek ketiga yang perlu kita perhatikan dalam blended learning adalah integrasi antara pertemuan daring dengan pertemuan luring. Sebisa mungkin proses ini harus terjadi dengan sangat minim jarak. Maksudnya tidak ada perbedaan yang sangat signifikan. Jadi jangan sampai proses luringnya itu tidak berkaitan sama sekali dengan proses daringnya. Dan sebaliknya, jangan sampai proses belajar secara daring itu tidak berkaitan dengan proses luring. Contoh misalnya, ketika dalam proses belajar daring, murid dan kita menggunakan teknologi tertentu yang memicu interaksi di sana, tapi kemudian saat pertemuan luringnya tidak sama sekali membahas atau berkaitan dengan proses daring yang tadi. Tidak ada refleksi terhadap pertemuan daringnya, tidak ada proses diskusi lebih lanjut, dan seterusnya. Jadi aspek integrasi ini juga perlu kita perhatikan dengan baik. Jadi ketika kita akan menggunakan pendekatan blended learning dalam proses pengajaran kita, supaya benar-benar ngeblend atau benar-benar berbaur, maka ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, perlu ada interaksi positif antara instruktur dengan murid. Maka jangan biarkan murid kita tanpa interaksi langsung dengan kita. Yang kedua, perlu adanya pendampingan dari instruktur kepada murid. Karena prosesnya terjadi dalam waktu dan tempat yang berbeda, maka kita perlu memastikan bahwa murid kita telah mencapai kemajuan dalam proses pengajarannya. Dan itu hanya bisa dicapai dengan pendampingan. Yang ketiga, ini adalah aspek yang paling penting. Harus ada integrasi dari luring ke daring dan sebaliknya. Jangan sampai ada jarak yang membuat pengajaran jadi tidak bermakna.
Jangan sampai ada learning, proses belajar yang daring dan luring yang tidak saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam pengajaran menggunakan blended learning, sampai saat ini setidaknya ada 6 model yang bisa kita terapkan.